Baiklah, terima kasih rekan-rekan mahasiswa sudah menonton yang bagian B ya untuk sesi kelima ini. Saya coba ngerangkum yang pertama di sesi A yang sebelumnya gitu ya, tentang non probability sampling, teknik kuota sampling gitu ya. Kita ambil contoh tadi, peneliti ingin meneliti perilaku konsumen istri pegawai. Nah, jawaban yang urut-urutannya gitu ya, dengan cara teknik pengambilan sampling dengan kuota sampling. Pertama, tentukan kuota yang biasanya sesuaikan waktu dan biaya. Misal, kuota 1000 orang istri pegawai. Yang kedua, tentukan 1000 pegawai tersebut 500 orang harus istri pegawai negeri dan 500 lainnya bukan istri pegawai negeri. Nah, di sini salah satu kata kuncinya ya, kenapa ini dinamakan kuota sampling, karena peneliti dengan subjektivitasnya memilih gitu dengan hasil pengalaman, hasil penelusurannya gitu ya, bahwa dia akan mengambil 500 orang harus istri pegawai negeri. Nah, selanjutnya dengan 500 lainnya bukan istri pegawai negeri. Nah, ini kuotanya di sini ada kata kunci kuotanya ada di nomor 2 ini. Yang ketiga, dari 500 istri pegawai negeri tentukan 250 harus yang usianya 24 sampai 40 tahun. Sedangkan sisanya dari 40 tahun. Nah, ini juga yang menjadikan kuota ini semakin menjadikan ini kata kunci jadi dari kuota sampling ini. Yang keempat, kuota berikutnya dihubungkan dengan informasi apa yang akan diperoleh dalam penelitian terkait perilaku konsumen, misal tingkat konsumsi per bulan dan lain-lainnya. Jadi sampel selanjutnya itu diambil dengan kategori yang ditentukan oleh peneliti yang tadi, tingkat konsumsi per bulan dan lain-lainnya yang pengen ditentukan sesuai dengan apa yang menjadi topik penelitian tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu untuk non probability sampling dan kuota sampling. Baik, kita akan masuk ke ukuran pemusatan. Saya ngambil gambar ini, saya nyari apa yang menjadi gambarannya gitu ya, sebagai visualnya. Saya izin mengambil gambar dari ruang guru, yaitu ada gambar menggambarkan tentang ukuran pemusatan. Dalamnya ada mean, ada modus, ada median. Prof. Sugiarto tahun 2015 mengutarakan bahwa ukuran pemusatan suatu kumpulan data biasanya mempunyai kecenderungan untuk memusat pada nilai tertentu yang disebut nilai pusat. Jadi data itu ada kecenderungan untuk memusat. Jadi nilai tersebut berupa nilai tunggal yang cukup representatif. Nilai pusat yang paling sering digunakan adalah rata-rata hitung, median, modus, rata-rata berbobot, rata-rata ukur, dan lainnya. Nah, di pembahasan kali ini saya akan ngebahas 2 saja ya. Selanjutnya kita akan ngebahas pertemuan selanjutnya, yaitu pertama rata-rata hitung dan median. Nah, untuk modus, rata-rata berbobot, rata-rata ukur kita akan ngebahas di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-6. Baik, kita akan masuk ke materi ukuran pemusatan yang pertama, itu rata-rata hitung atau biasa disebut mean. Nah, kalau rekan-rekan mahasiswa yang pertemuan pertama waktu itu sempat bilang kalau statistik ada hitung-hitungannya terkait mean, modus, median. Nah, di sini jadi ada materinya gitu ya tentang mean yang teman rekan-rekan mahasiswa waktu itu sempat kita zoom bareng. Nah, ini yang kita akan bahas, yaitu rata-rata hitung atau mean. Prof. Sugiarto tahun 2015 mengutarakan bahwa pada umumnya rata-rata hitung digunakan bila data yang terkumpul berskala interval atau rasio. Rekan-rekan mahasiswa ingat ya, dulu data itu kan ada nominal, ada interval, dan rasio kan. Nah, interval, rasio ini berhubungan dengan hitungan yang matematis, bisa dihitung dengan secara matematis, itu interval dan rasio. Jadi bisa lagi dibuka kembali materi-materinya atau bukunya yang sudah dibeli. Karakteristiknya untuk rata-rata hitung atau mean. Pertama, cocok untuk data yang terdistribusi normal atau simetris. Nah, data distribusi normal itu apa? Dengan data yang terdistribusi normal. Jadi biasanya bentukannya seperti ini. Ada prosesnya juga untuk menghitung ini ya. Jadi sementara kita akan ngebahas tentang rata-rata hitung atau mean dulu.
Jadi distribusi normal tuh gambarnya seperti ini. Jadi biasanya disebut bell curve gitu ya. Nah, yang kedua digunakan dalam statistik inferensia. Mungkin rekan-rekan mahasiswa udah pernah mendengar gitu ya, apa statistik inferensia. Saya coba jelaskan lagi catatan kaki di materi ini. Itu pengambilan keputusan tentang parameter populasi rata. Sampai ada dua hal, yaitu estimasi dan uji hipotesis statistik. Jadi inferensia itu pengujiannya gitu ya, kan ada dua ya, statistik deskriptif, yang kedua statistik inferensia. Yang ketiga, kelemahannya adalah pada data yang dijumpai outlier ekstrim, maka nilai mean tidak mencerminkan keadaan data yang dominan. Jadi kadang-kadang nih ada beberapa data yang ternyata dia besar sendiri atau outlier gitu, kalau dalam penelitian biasa disebutkan outlier. Nah, itu akan mengganggu mean-nya yang kita uji gitu. Nah, ini kelemahannya dari mean ini atau rata-rata hitung. Kita ambil contoh ya. Contohnya, sebanyak 21 orang pekerja jadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Tabelnya seperti ini, tinggi badan 151 sampai 155, di tengah 153. Nah, ini bisa dibaca untuk tabelnya ya. Frekuensi berapa banyak, 3, 4, 4, 5, 3, 2 gitu ya. Nah, ini FI kali XI apa? FI kali XI adalah frekuensi kumulatifnya. FI sama XI itu frekuensi kumulatifnya. Jadi dikalikan, maka hasilnya adalah 3458. Dari tabel di atas diperoleh, ini rumusnya seperti ini, sigma K FI. Nah, maka didapatkan FI XI 3458, FI 21. FI itu apa? Nah, frekuensi ini. FI X ini adalah frekuensi kumulatifnya, 3458 dikali 21 sama dengan 164,67. Nah, ini adalah mean-nya atau rata-rata hitung. Bisa dibaca-baca kembali lagi. Ini salah satu contoh simpelnya ya. Yang kedua, median. Prof. Sugiarto tahun 2015 menyebutkan bahwa median ialah nilai yang terletak di tengah bila nilai-nilai pengamatan disusun secara teratur menurut besarnya data. Karakteristiknya dapat digunakan untuk data yang dikelompokkan maupun data yang tidak dikelompokkan. Data dikelompokkan itu biasanya dalam jenis-jenis yang ditentukan oleh peneliti gitu, misalnya jenis kelaminnya, usianya dan lain-lainnya, itu dikelompokkan gitu ya. Kalau nggak dikelompokkan ya udah barang semua, dari jenis kelaminnya sama, usianya sama gitu, usianya lebih ke heterogen gitu ya. Yang kedua, sangat dipengaruhi oleh letak urutan dari nilai kumpulan data. Jadi biasanya dari data yang disediakan maka akan disusun secara berurut terlebih dahulu. Jadi data yang berantakan itu ya terus diurut gitu ya. Yang ketiga, tidak dipengaruhi adanya nilai ekstrem. Jadi beda dengan mean tadi. Kalau mean ada data yang outlier ya dalam penelitian itu, atau data yang benar-benar beda sendiri yang bisa mempengaruhi mean gitu. Yang dia nggak berpengaruh dengan nilai ekstrem tersebut. Nah, contohnya gini. Data berat badan 50 orang mahasiswa jurusan statistika yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval berat badan. Hitunglah median berat badan mahasiswa tersebut kita. Berat badannya ini intervalnya 60 64, ada 4 mahasiswa, 65 sampai 69 ada 12, 70 74 ada 15, 75 79 ada 10. 80 84 ada 4, 85 sampai 89 kilo ada 5 orang mahasiswa. Nah, jawabannya seperti ini. Kita hitung terlebih dahulu frekuensi kumulatif dari data tersebut. Jadi frekuensi kumulatif itu seperti ini. Jadi 60 64 ada 4 gitu ya. Nah, pertama 4 nih frekuensi. Terus 12 ditambah 4 16. Ya kan? 16 tambah 15 sama 31. 31 tambah 10 41. 41 tambah 4 45. 45 tambah 5 50. Nah, itu cara menghitung frekuensi kumulatifnya. Yang kedua, karena jumlah data adalah 50, maka median terletak pada data ke-25. Kenapa? Nah, coba dihitung bareng-bareng ya. 12 tambah 4 16. 16 tambah 15 31. Nah, itu maka muncul di situ. Di 15 ini data ke-25. Data ke-25 ada di sini. Dan 26. Dari 50 itu ada di sini data mahasiswa. Ada di frekuensi 15.
berat badan tuh 74 untuk frekuensi kumulatif dengan 31. Dari hasil perhitungan, median terletak pada kelas interval 74 dengan kilogram tersebut ya, dengan median 15. Sedangkan frekuensi kumulatif sebelum kelas interval ialah 16. Jadi sebelumnya yang diambil ya. Panjang interval ialah 5 dan batas bawah kelas median 69,5. Intervalnya 5 ya, 60 nih, coba dihitung ini 60, 61, 62, 63, 64, 5. Nah, gimana dapat angka batas bawah kelas median 69,5? Nah, dari sini 70 batas bawahnya 69,5 dari sini. Oke. Bilang 70. Selanjutnya, secara matematis nilai tersebut dapat tulis dengan notasi sebagai berikut. Nah, XI 69,5. Nah, XI tahu kan tadi ya, XI adalah batas bawah. Batas bawahnya 69,5. N adalah jumlahnya. FKI adalah frekuensi kumulatifnya 16. Tadi ya 16 ini ya. Yang FI-nya 15. Frekuensinya. Oke. Dan P-nya 5. Panjang interval ya. Panjang interval tadi 60, 64, 60, 61, 62, 63, 64. Nah, 5 kan panjang intervalnya. Terus dengan menggunakan rumus median data berkelompok. Nah, kita ngambil contoh yang berkelompok ya. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa pelajarin juga data yang tidak berkelompok. Kita dapat mengetahui media berat badan. Dengan demikian sebagai berikut. ME 69,5. Ini rumusnya adalah sebagai berikut. Terus dikalkulasiin, maka dengan demikian median berat badan mahasiswa jurusan statistika adalah 72,5 kg. Jadi median berat badannya 72,5 kg. Berikut adalah jawabannya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan terkait ukuran pemusatan ya. Tadi yang bagian A lebih banyak membahas tentang populasi dan sampel, maka yang kedua ini ukuran pemusatan khususnya di rata-rata hitung dan median. Baik. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Ditunggu pertanyaannya nanti di chat ya. Di conversation di AIS. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa menambah lagi wawasannya terkait statistika bisnis ini di sesi kelima. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi fisabilillah fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.